Halo, masih di channel berfiska.com, channel yang menjadi landasan utama belajar Fiska dasar di TPB ITB ya 2021 ya. Oke. Oke, teman-teman TPB ITB, kita lanjutkan tutorial 3 ya Fiska dasar 1A ITB nomor 3 bagian pertanyaan ya. Oke. Sebuah bandul sederhana berayun mundur, maju mundur ya. Gaya bekerjanya adalah gaya gravitasi, tegangan tali, dan gaya gesek udara. Pertanyaannya, gaya apa yang tidak melakukan usaha saat bandul berayun? B. Gaya yang selalu usahanya negatif ya saat bandul berayun. Yang terakhir, usaha apa yang dilakukan gaya gravitasi? Dia tuh apakah usahanya positif atau negatif dan kapan? Saat-saat positif atau negatif itu kapan katanya ya. Oke. Kita lanjutkan teman-teman. Kita gambarkan dulu ya tentang bandul ini ya. Seperti ini misalkan ya. Jadi bandulnya menggantung gitu ya. Nah, pada mulanya bandul itu bermassa M pasti. Bandul diam ya. Diam, oke. Agak gede lah ya. Nah, gitulah. Diam, kemudian misalkan diberi simpangan gitu ya. Nah, di sini ya. Nah, kita beri simpangan ya sejauh misalkan ketinggian ini adalah H ya. H ya. Jadi kalau titik 0,0-nya di bawah gitu ya, referensi. Nah, ini H ketinggiannya ya. Kalau kita lepas berarti bandul akan berayun, maju dan mundur. Jadi nanti majunya maksimum lagi di sini ya, sama di sini ya. Nah, di sini, oke. Nah, di sini lagi ya, setinggi H lagi ya, setinggi H lagi. Di situ. Nah, itu ya. Oke. Nah, gaya apa saja teman-teman yang berada pada saat bandul berayun maju? Nah, sekarang maju dulu deh. Sekarang bandul maju ya. Bandul maju. Oke, bandul maju. Bandul maju. Nah, majunya karena kita awalnya di sini, pada saat T-nya 0 di sini, berarti majunya ke arah sana. Nah, majunya ke arah kiri ya. Oke, berarti pada saat di sini misalkan pada saat miring lah ya, miring simpangan seperti itu. Berarti gaya apa aja teman-teman? Ada gaya tegangan tali ya di sini. Dari tegangan tali. Nah, kemudian gravitasi, kemana arahnya gravitasi? Gravitasi selalu ke bawah ya. Ini gravitasi. Gravitasi mg ya. Oke. Kemudian ada apa lagi? Karena dia gerakannya misalkan ke kiri ya, kalau sumbu x. Nih, gerakannya ke kiri. Nah, berarti gaya apa teman-teman? Gaya gesek udara itu melawan arah gerak ini. Berarti dia ke sini. Ya. F gesek. Nah, tapi kalau kita tinjau gerakannya vertikal, berarti arah gaya geseknya selalu melawan ya. Jadi kalau misalkan awalnya di sini kemudian ke sini kan, dia berarti arah gaya geseknya selalu ke atas ya, melawan arah geraknya kan. Kalau dari sini berpindah posisi ke bawah gitu ya. Nah, berarti arah geraknya ke bawah, berarti arah gaya geseknya adalah ke atas. F gesek. Ini apa ini? MG-nya melawan ya, saling melawan. F geseknya. Jadi sifatnya F gesek itu selalu melawan arah gerak benda ya. Oke. Kalau saat bandul mundur gitu ya, bandul mundur berarti arahnya ke sini. Bandul mundur. Bandul mundur. Sama aja ya. Berarti ini tegangan tali MG selalu ke bawah ya. Jadi kalau dia gerakannya ke sini, gerakannya ke situ, berarti gaya geseknya selalu melawan. Nah, ini F gesek. Kalau dia berdasarkan yang atas dan bawah, berarti kan dia dari atas ke bawah, berarti sama arah gaya geseknya melawan gravitasi sini ya. F geseknya. Ini gravitasi. Oke. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, gaya apa yang tidak melakukan usaha? Oke, usaha itu apa teman-teman? Usaha itu adalah perkalian vektor dari gaya ya dot dengan perpindahan delta S. Dua-duanya vektor. Perkalian vektor dot itu menghasilkan sudut
ya. F besarnya F dikali besarnya perpindahan dikali cos theta. Nah, itu teman-teman. Nah, jadi definisinya ini. Berarti cos theta usaha itu bergantung dengan nilai cosnya juga. Sudutnya dibentuk antara F dan S, sudutnya. Ya, hasilnya bisa positif atau negatif, bisa ya. Cos theta kan bisa positif dan negatif hasilnya, teman-teman ya. Jadi kalau dia negatif, biasanya sudutnya berlawanan, ya. F dan delta S berlawanan, ya. Atau misalkan I dot min I, seperti itulah. Kan perkalian dot yang sejenis itu sama, ya. Perkalian dot, misalkan I dot I itu kan sejenis bakal 1. Tapi kalau I dot J nggak mungkin, ya, 0. Nah, kalau yang negatif berarti I dot min I. Nah, gitu. Ini artinya kasusnya berlawanan, ya, kalau yang usaha negatif. Nah, berarti langsung dijawab. Gaya apa yang telah melakukan itu untuk nomor B. Gaya apa yang telah melakukan usaha? Nah, berarti yang tidak melakukan usaha cosnya berapa? Cos 90, ya, teman-teman. Jadi usaha, ya, F dikali S cos 90 derajat. Nah, ini 0 nanti. Ya. Tegak lurus. Jadi F dan S-nya tegak lurus, itu adalah pasti 0, teman-teman. Ya. Coba kita lihat gaya apa? Coba teman-teman. Kita lihat, oh, gerakannya ke sini, ya. Nah, berarti ini T-nya ini. Nah, berarti gerakannya ke sini. Nah, kalau saya tarik garis, ya. Nah, berarti kalau gerakannya ke sini, F geseknya ke sini berarti, ya. Gerakannya kan ke sini. Gerakan ke sini berarti F geseknya ke sini. F geseknya. Oke. Ini juga sama. Berarti F geseknya ke situ, ya. Gerakannya ke sini berarti F geseknya ke sini. F gesek. Ya. Oke. Oke. Nah, berarti apa, teman-teman? T tegangan tali, ya. T. Ya, ini T ke atas, kemudian arah perpindahan ke sini. Nah, ini berarti sudutnya tegak lurus, teman-teman, ya. Berarti W sama dengan T dikali perpindahannya dikali cos 90. Nah, jadi si T itu dia selalu tegak lurus dengan arah ininya, perpindahannya, di perpindahan ke sini, ya. Delta S gitu. Ya, berarti T dot S cos 90, cos 90 0, ya. Berarti gaya apa, teman-teman? Gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali. Tegangan tali. Ini jawabannya, ya. Ini jawabannya untuk nomor A. Oke. Untuk nomor B, gaya apa selalu melakukan usaha negatif selama dia berayun? Ya, berarti tadi usaha negatif apa definisinya? Usaha yang F dan S nya berlawanan. Nah, berarti tadi gaya yang melakukan selalu melakukan gayanya apa? Usahanya apa? Terhadap perpindahannya berlawanan, itu adalah gaya gesek, teman-teman. Gaya gesek. Nah, jadi dia selalu melawan, ya. Jadi kalau gerakannya misalkan ke kiri, ke sini, ya, tadi, ya. Misalkan gerakannya ke sini, lagi turun, berarti geseknya ke sini, F gesek. Nah, kalau sekarang dia lagi ini kan turun, ini juga turun ke kanan, ke sini, gitu, ya. Gerakannya, berarti F geseknya ngelawan. Jadi kan nanti W sama dengan F gesek dikali perpindahannya dikali cos 180. Jadi nanti negatif F gesek dikali delta S W ini. Jadi negatif W nya. Terakhir, usaha apa yang dilakukan oleh gaya gravitasi? Kapan usahanya? Ya. Kalau dia sedang bergerak turun, ya, misalkan ini dihapus dulu, ya. Ini dihapus dulu, ya, biar mudah untuk menjelaskannya. Nah, kalau dia misalkan dari titik A ke titik B, ya, ke titik B. Nah, berarti awalnya di mana? Awalnya di sini, ya. Ini H1, ini H2, ya. Berarti usahanya apa? W sama dengan minus delta U. Mau seperti itu silakan. Ini rumus yang di bab selanjutnya sebenarnya kan usaha energi ada 2, ya. Ini di chapter kedua, tapi nggak apa-apa. Ini juga udah benar. Usaha konservatif di sini, ya. Konservatif. Boleh seperti itu. Oke, kalaupun tidak bisa pakai yang biasa aja, W gravitasi gitu aja. W gravitasi sama dengan mg dot perpindahan gitu aja. Boleh gini aja. Karena kan kita tentang gaya gravitasi. Oke.
Nah, gaya gravitasi kan arahnya ke bawah, berarti minus nih. Min mg, m dikali min kan, ini arahnya j topik. Nah, dot. Nah, kalau delta s arahnya delta s ini dari sini ke sini, berarti perpindahannya apa? Positif atau negatif? Awalnya kan di atas. Ini kan 0. Kemudian ke bawah negatif. Berarti negatif kurangin 0 negatif. Nah, jadi ini negatif. Negatif misalkan H. Jadi nanti M G H ya. Usahanya positif. Gravitasi. Nah, jadi usaha positif itu kalau apa? Kalau pada saat dia turun dari atas ke bawah. Jadi usaha positif W positif gravitasi ya. Itu pada saat turun dari atas ke bawah. Atas ke bawah. Nah, itu kondisinya ya. Jadi usaha apa yang melakukan gravitasi ada dua. Dia bisa positif pada saat dia turun. Sekarang gimana kalau pada saat naik? Oke, kita cek ya pada saat naik. Oke, pada saat naik berarti, nah gini. Ini misalkan titik 1 di sini, 2 di sini. Ini tetap A ya. Awalnya dia di sini 0,0 di sini. Nah, berarti W-nya adalah mg tetap ke bawah ya. Mg minus j topi karena dia ke bawah G-nya gravitasi. Dot. Nah, delta H berarti posisi kedua di sini kurangi 0 positif. Berarti H j topi. Ini min H j topi ya. J topi. Jadi j topinya hilang. J topinya hilang tapi negatif min mgh. Nah, ini W gravitasi. Ada nilainya ya. Jadi W negatif itu terjadi ya. Jadi usaha negatif ya kalau dia naik. Jadi W negatif oleh gravitasi pada saat dia bergerak naik dari bawah ke atas, bawah ke atas. Itu teman-teman kira-kira penjelasan dari nomor 3 bagian pertanyaan tutorial 3 fisika dasar 1A ITB. Tetap semangat untuk belajar fisika dasarnya, sebentar lagi UTS. Jangan lupa kalau teman-teman yang masih butuh teman belajar di TPB ITB, ayo join bersama kami di MESC ya. Kita akan membantu teman-teman meraih nilai yang maksimal. Sampai jumpa, salam berfisika.com.